Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin permisi. handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Ya, Saya permisi tahu ya, Bang. itu. Jadi harusnya bisa ngecek juga ke sana. Sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan? Gitu. Tapi udah dapat belum kok alamat barunya kok? Belum dapat alamat barunya juga. Saya yakin pasti tempat yang terbaik. Permisi. Juga untuk cari Gitu. suasana baru, ketenangan sama anak-anak gimana sampai tadi nangis juga nih. Semua dilakukan demi ketenangan. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Gitu ya. Permisi ya. Makasih banyak. Makasih ya, Kak. Makasih banyak. Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin permisi. handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Klien kami dari awal, ini kita bicara Gunung Gini ya, kita nggak bicara soal mediasi sekarang berarti ya, kita bicara Gunung Gini. Gunung Gini ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami, Sawenda. Ya. Klien kami awalnya hanya minta satu rumah, ya, yang di BDN, kan ada 4 rumah. Ya. Klien kami hanya minta satu rumah, tetapi ternyata kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini clear, nggak ada masalah. Ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyebutkan siapapun ya, ini fakta. Ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi dua semua, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu dan ternyata itu juga belum dibayar. Jadi dari Agustus 2024. Nah, sehingga makanya sudah ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelangan. Itu yang membuat klien kami kaget. Ya, artinya harusnya itu disampaikan di awal semua ya bahwa seperti itu ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong ya. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata Gunung Gini yang dibagi, ya, yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya, bayangkan ya. Maksudnya kami tidak mungkin tidak menyalahkan itu ya, tetapi itu situasinya ya. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka ya melalui kuasa hukumnya bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat uang framing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah dikelirkan dengan apa? Dengan kesepakatan akta 39 sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan. Ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Ya, sudahlah biar saja. Ya, mau satu-satu. Bang, ketika di itu udah ada. Ya. Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya saya menghubungi Bang Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi dua. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-tahunya mereka bilang ya sudah bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bang Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu ya kan. Ini kan sudah dibagi dengan jelas, dua untuk pihak mereka, dua untuk kita, tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa? Dua, kalau bantu anak Bukan, di dalam bidang gitu Bang. bukan. Tapi kan ini kan sama nih, seperti ada fakta yang dikirim ke saya ini, ya. Dia dalam live TikTok ketika papanya sudah nggak ada, dipastikan karena ada Gio ya, atau saya nggak tahu lah. Tapi kan dia ngomong rumah itu dari hasil saya dan papa, kan begitu artinya. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak mengeluarkan statement itu, maka tidak akan ada pertanyaan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media. Tapi ketika dia menyatakan sesuatu hal yang tidak dia lakukan, itu akan menjadi pertanyaan. Masa kami diam saja jika kami ditanyakan, katanya punya Syanu, kami kan harus keluar untuk mengatakan bahwa tidak seperti itu. Memang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan, tapi kita harus terima. Oleh karena itu, kalau memang misalnya kebenaran itu tidak mau kita ungkapkan, jangan dong menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran. Sama juga seperti ada podcast di Richard Lee, kan yang mulai kan dia. Podcast di Richard Lee ditanya, apa perannya dia? Dia bilang bahwa isian rumah itu saya, betul tidak?
ada di detailnya kan. Kenapa dia harus menyampaikan sesuatu yang itu bukan perannya gitu loh. Kenapa dia harus menjatuhkan Ruben gitu. Nah sekarang kita klarifikasi, menyayangkan loh, itu seperti apa dong memang adanya seperti itu. Ya, nah ini adalah fakta baru. Tapi dari sinilah ya, nanti duduk kantor aja nih. Chong dibuang oleh si Tenda Biru. Para pemuja dan penggemarnya si Oma Chong menjodohkan si Oma Chong ini dengan Catherine Wilson. Jadi kalau menurut gue sih, kalau memang si Catherine Wilson juga mau sama si Oma Chong ini, ya lebih bagus sih ya secepatnya menikah. Itu juga kalau si Catherine Wilsonnya mau ya sama si Oma Chong ini ya, supaya si Oma Chong dan para pemujanya si Oma Chong ini nggak mengganggu, nggak menghujat mantan istrinya lagi, dan juga nggak menghujat pacar mantan istrinya. Jadi kalau si Oma Chong ini sudah menikah dengan Catherine Wilson, kemungkinan mantan istrinya dan juga pacar mantan istrinya dan anak-anaknya akan. Thank you. Pokoknya mungkin Sedikit tunggu. Bunda bikin konten pindahan rumah, pokoknya mungkin tahu. Barang-barang mungkin sudah dibawa. Aku ngelihat kontennya di. Gara-gara Argentina. Dia ini kan bukan anaknya Sarwenda. Ngapain ditanyain tentang perpindahan Sarwenda? Orang tuanya dia kan ada di NTT. Gak ada hubungannya kali dengan... Guys, yang kalian lihat tentang si SW ngomong kasar soal mantan suaminya, ya. Menurut gue, mungkin ya, I don't know about them at all. Tapi mungkin karena dia udah muak kali apa kelakuan suaminya. We never know. Ya kan, karena selama ini dia diem, dia manut sebagai istri. Dia baik loh sebagai istri. Pada zaman itu, gue lihat tuh dia baik-baik aja sebagai istri. Dan sekarang dia meluapkan itu ya karena udah kesel kali. Sekarang kenapa lu jadi membela yang di sana cuma gara-gara dia karena baru masuk Islam? Gila-gila agak. Gue udah nonton beberapa cuplikan klarifikasi dari si R ya, dan juga banyak banget yang seolah-olah mendukung banget gitu. Tapi kayak tutup mata aja. Pokoknya di teman gue, apapun yang terjadi dia tetap benar. Ya, itulah tontonan idiot. Dia bilang gue minta rincian. Iya benar, bagus. Ya kan, minta rincian. Tapi berarti si Sarwenda juga punya duit ya, karena dia itu bisa untuk menalangi ratusan juta itu gitu. Nah, anehnya lagi, ini kita kesampingkan nih urusan laki bini ini. Sekarang beralih ke kenapa sekarang jadi ada Cheong dan Hom Yeng ya. Kenapa bulan-bulanannya jadi si Giorgio? Lucu, ya kan? Dikompar-kompar lah, dibilang bukan ayah kandung, kalau misalnya lu ini indong. Ngapain? Dia itu bukan suami, masih pacar. Ngapain dia nyiapin rumah? Ngapain dia ngasih nafkah? Ngawur. Terus ada yang nanya lagi, terus gimana nanti hak asuh anak bisa nggak beralih? Bisanya bisa-bisa aja, tapi menurut gue sih nggak mungkin. Menimbang hal-hal prinsip, kayaknya nggak mungkin deh. Udah, Bunda ada benar itu. Kalau gue juga jadi cewek, gue nggak mau ngambil duitnya. Gue nggak mau ngasih tunjuk anak gue, ngapain? Gue udah nyaman dengan tanpa embel-embel mantan gitu, apalagi nyinyir, nggak mau gue. Udah happy aja dengan cowok yang perkasa, yang manly gitu kan. Rumah baru, alhamdulillah, semoga jadi berkat. Dan juga dengan senyumnya anak-anaknya mempertandakan bahwa bagaimana seorang ibu sukses menjaga mentalitas seorang anak-anaknya di tengah kerusuhan yang dibuat oleh si ya. Jadi semangat buat si S, berkaryalah, jangan pedulikan haters, dan semoga dengan rumah baru, dengan suasana baru, dengan langkah yang baru makin bagus ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa hari ini kita sudah melaksanakan mediasi pertama ya, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 ada prosedur mediasi. Ya, dalam mediasi tadi kami semua tim pengacara ya tidak ikut di dalam mediasi, tetapi hakim mediator memanggil hanya prinsipal saja. Artinya agar pembicaraan yang ada lebih berkualitas ya, tidak lagi didampingi pengacara, karena memang yang menjalani kehidupan, yang menjalani masalah adalah prinsipal ya. Kami juga tidak tahu apa, yang pasti semua demi kepentingan anak.
ya. Kami juga tidak bisa memberitahukan apa mediasinya, seperti apa mediasinya. Nanti mungkin akan ada mediasi selanjutnya setelah hari ini, ya. Oke. Karena Bun, selamat semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Tadi pertemuannya seperti apa sih? Akhirnya kan ada obrolan lagi Bun, setelah lama nggak ngobrol gitu soal anak, akhirnya tadi bertemu dan ngobrol. Sedikit aja Bun, sedikit Bun. Dari pagi nih Bun. Ngobrolin tentang apa juga sama? Gini, kita mohon waktu karena memang ini masih mediasi. Tadi juga kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan lagi memberitahukan apa yang terjadi di dalam, karena memang itu ada hakim mediator juga. Ya, kita harus saling menjaga, tidak mau mendahului, tidak mau akhirnya proses mediasi ini menjadi akhirnya jauh dari kata sepakat. Ya, jadi kami tidak mau memberikan statement terkait apa yang terjadi. Yang pasti komunikasinya baik ya di dalam ya, antara hakim mediator dan para prinsipal ya, baik penggugat maupun klien kami sendiri. Ada kesepakatannya Bang? Belum ya, mohon waktu. Iya, akhirnya bertemu 30 hari ya, sesuai dengan perma kan ada. Pertemuan ngebahas anak tadi di dalam gimana Ci? Cukup ya semua ya, kasih banyak. Oh, akhirnya bertemu dengan ibunya anak-anak kan setelah 6 bulan tidak ngobrol juga soal anak. Kemarin di bandara ketemu. Nah, nyimak nih. Kan nggak ngobrol. Tapi kan nggak ngobrol. Kalau tadi kan secara personal gimana? Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan, ya dari pihak saya juga menyampaikan. Jadi dari pihak pengacara, pakai perantara. Tidak secara langsung. Ya. Titik tengahnya adalah pokoknya kan mediasi itu nggak semuanya kita bisa. Ada titik temu mungkin kok. Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya. Gitu, nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik, kita pengen yang terbaik. Apapun yang terbaik yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Sementara ini terbaik tuh. Belum kan masih ada lagi dulu, masih ada lagi mediasi. Tapi ada rencana ketemu di luar nggak sih kok? Apa? Di luar dari pengadilan. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan. Pokoknya mudah-mudahan gini. Semuanya itu kami jalani ya dengan baik, sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan ya, semuanya sekarang baru selesai, semuanya harus dirubah. Kayaknya bukan kapasitas saya untuk bicara ini dan adalah dari Kok tadi kan bertemu, mungkin ada obrolan untuk ada lagi jadwal untuk bersama anak yang terbaru yang baru saja diobrol. Nanti kami pasti update. Gitu ya. Baik, teman-teman terima kasih, aku mau buru-buru lain. Nanti sama Bang Minol aja lanjut ya. Bu. Belum, Bu, mau kamar, Bu. Udah ya, udah. Belum. Udah ini dari dulu. Ayo, udah mundur. Oke. Belum. Sabar, belum ngambil gambar. Sabar. Naik. Sabar, Bu. Belum, Bu, ngomong.